Cek, cek. Baiklah anak-anak. Oke. Suara? Presentku masuk. Oke, baiklah. Sekarang kita sudah mendapatkan data dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan mengenai pemanasan global. Nah, sekarang kalian presentasikan berdasarkan hasil percobaan kalian. Yang presentasi pertama tadi kelompok mana? Silakan tunjuk tangan. Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 untuk presentasi ke depan. Silakan ya. Yang lainnya tolong siapkan, tolong perhatikan dari kelompok 1 ini, mereka akan mempresentasikan hasil percobaan yang telah mereka lakukan dan diskusi yang telah mereka lakukan. Kalian perhatikan, kemudian kalian tanggapi mereka ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yang akan dijelaskan oleh saudara Said, saudara Elfrida Banjin, kemudian Novita, dan terakhir akan dijelaskan oleh saudara Said. Setelah kawan-kawan kami menjelaskan, Kami harap kawan-kawan semua bertanya. Oke. Yuk, lanjut. Baiklah teman-teman, di sini mari kita melihat LKPD dan mengamatinya. Di sini kita akan mengidentifikasi masalah 1 dan masalah 2. Sebelum kita mengidentifikasinya, kita harus mengetahui dulu apa sih pemanasan global. Teman-teman ada yang tahu? Pemanasan global adalah peningkatan suhu atau temperatur rata-rata di atas permukaan bumi akibat adanya efek rumah kaca. Ya, baik, benar. Nah, dari situ kita akan mengetahui masalah 1 dan masalah 2. Di sini mari kita amati masalah 1 ini ada es di kutub mencair yang disebabkan karena pemanasan global. Dampaknya akan ke masalah 2 yang di pantai Agam ini. Mengapa? Karena es di kutub mencair ini kan meleleh, jadi airnya volume airnya meningkat sehingga air yang di pantai Agam lebih mendekati jalan. Sebelum 10 tahun yang lalu, sebelum es di kutub mencair ini, air di pantai Agam ini lebih sedikit, tidak terlalu mendekati jalan. Tetapi karena es di kutub mencair lebih banyak, jadi volume di air pantai di Agam ini lebih banyak. Paham teman-teman? Baik, kemudian materi kedua akan dijelaskan oleh Novita. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil dari pengamatan, dari percobaan yang memakai gelas tadi. Waktu selama 3 menit, toples pertama menghasilkan 42 derajat Celcius, toples kedua mendapatkan 39 derajat Celcius. Dalam waktu 6 menit, toples pertama mendapat 42 derajat Celcius, toples kedua mendapat 43 derajat Celcius. Waktu 9 menit, toples pertama mendapat 44, toples kedua mendapat 43,
Waktu 12 menit, toples pertama mendapat 45, toples kedua mendapat 43. Waktu 15 menit, toples pertama mendapat 45, toples kedua mendapat 43. Ayo lanjutkan. Baik, akan dilanjutkan oleh Aik. Ya, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih kenapa tadi kita tuh melakukan percobaan, kita melakukan merendamkan lap, kemudian kita taruh di botol, terus kemudian kita jemur di plastik dan kita bungkus. Tahu nggak sih apa gunanya atau apa arti dari semuanya gitu? Nah, sebenarnya apa yang terjadi di percobaan kita itu menggambarkan apa yang sedang terjadi di bumi kita saat ini. Nah, lapisan plastik yang kita gunakan tadi itu mencerminkan sebagai lapisan ozon yang ada di bumi. Nah, ketika cahaya matahari masuk ke sini, cahaya matahari masuk itu sebagian ada yang diserap dan ada yang dipantulkan kembali oleh bumi. Nah, yang dipantulkan kembali itu berupa radiasi sinar inframerah. Ketika dipantulkan ke atas lagi, atmosfer yang ada di atas bumi ini memantulkan kembali. Jadi dipantulkan ke sini, dipantulkan ke atas lagi, kemudian dipantulkan lagi oleh atmosfer. Paham? Nah, itulah yang terjadi saat ini. Dalam jangka pendek mungkin tidak ada dampaknya atau tidak terlalu kelihatan, tapi dalam jangka panjang itu sangat berdampak. Apa aja sih dampaknya? Nah, yang pertama, dampaknya akan terjadi perubahan musim hujan dan musim kemarau. Kalau kita di iklim tropis, kita kan Indonesia, jadi iklimnya tropis. Jadi musim hujan, penghujan dan kemarau itu akan berubah dalam jangka waktu yang lama. Kemudian kekeringan, tanaman sulit tumbuh dan hutan mudah terbakar. Kemudian yang ketiga, udara semakin panas dan lembab mempengaruhi kesehatan manusia. Kemudian yang keempat, bisa menyebabkan kenaikan air laut. Nah, kemudian kalau ini terjadi, gimana cara kita menanggulanginya gitu? Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan agar pemanasan global ini dapat berkurang. Yang pertama, menggunakan 3R, yaitu reduce atau mengurangi, yang mana mengurangi sampah dan lain-lain. Kemudian reuse, menggunakan kembali, maksudnya menggunakan kembali barang yang sudah digunakan. Jadi tidak dibuang dan digunakan kembali. Kemudian recycle atau daur ulang. Jadi sampah yang terbuang dan tidak digunakan itu sebaiknya didaur ulang agar mengurangi sampah yang akan menyebabkan pemanasan global itu. Nah, kesimpulan yang dapat kita peroleh dari percobaan tadi, toples yang ditutup plastik ini mengalami kenaikan suhu yang signifikan. Itulah yang terjadi pada bumi kita. Jadi ketika suhu dipantulkan, kemudian dipantulkan kembali oleh plastik atau lapisan ozon yang ini, itu akan mengalami kenaikan suhu. Sedangkan toples yang tak ditutup mengalami kenaikan suhu pada menit ke-6, tetapi pada selanjutnya suhunya akan tetap. Nah, seperti itu. Baik, kawan-kawan, itulah yang kawan kami jelaskan. Kemudian dari kawan-kawan semua ada yang ingin ditanyakan? Ayo, yang ingin bertanya silakan. Oke, kelompok 2. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca di atmosfer? Proses rumah kaca. Terjadinya efek rumah kaca di atmosfer. Baik, pertanyaan dari kelompok 2 adalah bagaimana terjadinya efek rumah kaca di atmosfer. Ya.
Kemudian dari kelompok 3. Baik, saya bawakan dari kelompok 3 mengenai percobaan yang tadi. Apa yang menyebabkan adanya perbedaan suhu pada kedua toples? Sebenarnya keterangan apa yang berubah? Ada yang maksudnya keluar. Baik, pertanyaan dari kelompok 3 adalah apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan suhu pada toples? Oh ya, kedua toples. Maaf. Apakah kawan-kawan ada yang bertanya lagi? Ya, oke. Oke, pertanyaan ini akan dirembukan oleh kelompok kami dulu, kemudian nanti akan kami jawab. Nomor 2 kan nomor 1. Nomor 2 kan udah aku jelasin tuh. Aku nomor 1, kamu nomor 2. Yang mereka? Ya, sini. Ini kayak ya kita gimana cara jawabnya? Tahu kan cara jawab? Kayak rumah kaca tuh. Tahu rumah kaca? Kamu tahu? Jadi cahaya masuk ke atas, masuk lagi ke bawah. Lapangannya gitu. Di atmosfer. Ya di atmosfer. Iya ya kayak gitu. Kayak gitu. Kemudian ini. Perbedaan suhu ini karena suhu toples pertama tuh suhunya ke perangkat. Saya dua-duanya. Baiklah, setelah kami rembukan. Jadi pertanyaan nomor 1, pertanyaan dari kelompok 3, bagaimana terjadinya efek rumah kaca di atmosfer yang akan dijelaskan oleh kawan kami, bernama Faiz. Oke, baiklah. Efek rumah kaca di atmosfer. Yang pertama, sinar matahari ini masuk ke bumi. Jadi sinar ini masuk ke bumi. Kemudian dari sinar ini sebagian ada yang terserap dan sebagian lagi ada yang dipantulkan. Yang mana sinar ini adalah sinar inframerah ya, atau IM. Singkat aja IM. Kemudian di atmosfer ini ada yang juga yang diteruskan atau ada yang juga yang lepas, ada juga yang bisa dipantulkan. Nah, pemantulan sinar inilah yang menyebabkan kenaikan suhu yang dapat menyebabkan efek rumah kaca. Paham? Apakah dari kelompok 3 sudah paham? Ya, kelompok 2. Kemudian pertanyaan dari kelompok 3, apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan suhu pada toples kedua toples? Yang akan dijawab oleh Enfrida Bankin. Perbedaan yang terjadi pada kedua toples tadi, karena yang satu kan tidak ditutup, yang satu ditutup. Jadi perbedaannya tuh ketika yang tidak tertutup itu semuanya terpancar keluar, tapi tidak dipantulkan ke dalam lagi. Jika yang ditutup itu dia terperangkap di dalam, jadi suhunya berbeda, lebih panas, lebih hangat dan panas yang tertutup. Jadi yang membedakannya itu. Maka dari kelompok 3 sudah jelas?